Hai semuanya, senang banget nih bisa ketemu kalian lagi untuk menceritakan film-film seru di channel Mantap Punya. Dan langsung aja mari kita sambut sebuah film berjudul The Weekend Away yang rilis tahun 2022. Di awal film kita akan melihat seorang wanita bernama Beth. Ia merupakan turis asal Inggris yang kini sedang berlibur di Kroasia. Dengan diantar oleh taksi menuju ke salah satu penginapan, ia tampak begitu mengagumi pemandangan indah kota tua yang tersaji sepanjang perjalanan. Setibanya di penginapan, Beth langsung disambut dengan hangat oleh sahabatnya yang bernama Kate. Pertemuan dua sahabat yang telah lama tak saling jumpa jelas menjadikan liburan tersebut sebagai momen yang sangat menggembirakan. Karena hal itulah, Beth juga telah menyiapkan kalung unik yang sengaja ia beli khusus sebagai hadiah untuk sahabatnya tersebut. Konyolnya, Kate yang memiliki selera sedikit berbeda dari Beth sempat memperlihatkan raut wajah yang datar. Namun karena tidak ingin menolak barang pemberian sahabatnya itu, akhirnya ia pun tetap memakai kalung tersebut. Meski berada jauh dari suami dan anaknya, Beth ternyata masih menyempatkan untuk melakukan panggilan video dengan keluarga kecilnya itu. Adalah Rob, sosok pria yang menjadi suami Beth sekaligus juga kawan lama Kate saat keduanya masih kuliah. Namun tak ada obrolan hangat yang terjalin di antara mereka. Beth dan Rob ternyata diketahui sudah cukup lama saling bersikap dingin. Bahkan mereka juga telah berencana untuk berpisah sejak hubungan baik tidak lagi mereka temukan dalam rumah tangganya. Atas alasan itu juga tak mengherankan jika Beth kemudian memilih untuk melalui liburannya bersama Kate ketimbang suaminya sendiri. Tidak ingin dirundung kesedihan karena memikirkan nasib pernikahannya, Beth bersama Kate lalu pergi meninggalkan penginapan mereka untuk makan malam. Saat makan malam itulah mereka saling menceritakan tentang kehidupan keluarganya masing-masing, termasuk hubungan Beth dan Rob yang mulai renggang sejak setahun terakhir. Hal yang sama juga ternyata telah lebih dulu dialami oleh Kate dan pasangannya yang bernama Jay. Namun mereka akhirnya memilih untuk bercerai. Kate juga meyakinkan Beth agar mengikuti jejaknya. Seolah ia yakin betul jika perceraian merupakan jalan terbaik daripada harus terus menjalani pernikahan tanpa adanya rasa sayang. Tak sampai di situ saja, Kate yang sejatinya adalah wanita single lalu mengajak Beth untuk pergi ke klub malam. Alih-alih sebagai reuni ketika keduanya masih muda dulu. Meski awalnya menolak, namun karena bujuk rayu yang terus dilakukan Kate, Beth pun akhirnya mau menuruti ajakan sahabatnya itu. Nah, dalam perjalanannya, Kate dan Beth ternyata diantar oleh supir taksi yang sama seperti yang sempat mengantar Beth ke penginapan sebelumnya. Merasa tidak asing dengan supir tersebut, Beth pun lalu berkenalan dengannya. Adalah Zane, sosok pria asal Suriah yang memutuskan untuk meninggalkan negaranya dan mencari kehidupan yang lebih baik di Kroasia. Tidak banyak obrolan yang dilakukan di antara mereka. Kate dan Beth lalu menuju masuk ke dalam klub malam tersebut. Seolah benar-benar ingin merasakan kembali kesenangan ketika masih muda, Kate dan Beth melalui malam itu dengan banyak meminum alkohol. Bahkan Kate sampai mengajak Beth untuk berbaur dan berkenalan dengan pria asing yang mereka temui di sana. Parahnya lagi, Kate juga menyarankan agar Beth segera menemukan sosok pengganti Rob. Hal itu diyakininya bisa menjadi pelipur lara untuk sahabatnya tersebut. Terlebih Beth juga sudah hampir setahun tidak bercinta dengan pria manapun. Di bawah pengaruh alkohol, Kate dan Beth akhirnya berkenalan dan mengajak dua pria yang baru mereka kenal untuk ikut ke penginapan mereka. Nah, keesokan harinya Beth yang baru terbangun seketika dibuat panik karena ternyata Kate tidak ada di penginapan bersamanya. Terlebih ia juga sempat menemukan adanya pecahan gelas dengan noda darah di sekitarnya. Mendapati hal tersebut, Beth pun menghubungi Rob dan menjelaskan tentang apa yang baru saja dialaminya, termasuk menanyakan keberadaan Kate pada pihak pemilik penginapan. Sialnya, pemilik penginapan yang bernama Sebastian itu malah mengungkapkan bahwa malam tadi Beth dan Kate sempat pulang dengan membawa dua pria ke kamar. Seolah menjelaskan jika pengaruh alkohol yang sempat diminum telah benar-benar membuat mereka begitu liar hingga tak sadarkan diri. Khawatir dengan hilangnya Kate, Beth lantas melaporkan kasus tersebut kepada polisi setempat.
Namun sayangnya kasus itu tidak bisa diterima oleh polisi begitu saja. Bahkan mereka terkesan enggan untuk mengurusnya. Terlebih hilangnya Kate juga baru berlangsung selama beberapa jam saja dan belum bisa dinyatakan hilang oleh polisi. Mirisnya, Kate ternyata bukanlah satu-satunya orang hilang di sana. Karena ternyata ada lebih banyak lagi kasus hilangnya turis yang sedang ditangani oleh kepolisian setempat. Merasa bingung dan tak tahu harus kemana lagi, Beth lalu menghubungi Zane dan menceritakan tentang kasus hilangnya Kate. Dari sinilah akhirnya mereka memutuskan untuk mendatangi klub yang sempat dikunjungi oleh kedua wanita itu semalam. Sialnya, pihak klub malam juga tidak tahu banyak tentang Kate sebagaimana yang dibicarakan oleh Beth. Namun mereka hanya mengetahui jika sosok yang dimaksud sempat pergi bersama dengan dua pengunjung pria di sana. Parahnya lagi, dua pria yang sempat pergi bersama Kate ternyata diketahui sebagai pria bayaran yang biasa disewa oleh para turis wanita. Keduanya adalah Matteo dan Luca. Tak ingin tinggal diam, Beth lalu mencari segala informasi yang berkaitan dengan klub malam tadi di internet, tak terkecuali dengan sosok Matteo dan Luca. Hingga kemudian, ia pun secara ajaib bisa mendapatkan info tentang kedua pria itu. Beth lalu meminta tolong Zane untuk menemaninya bertemu dengan Matteo dan Luca. Zane, I think I found them. Di hari dan tempat yang ditentukan, Matteo dan Luca pun benar-benar menepati undangan pertemuan tersebut. Namun anehnya, mereka yang mengetahui jika wanita yang mengundang adalah Beth, seketika langsung berlari berusaha kabur yang disusul oleh Zane. Di bawah ancaman Zane, Luca akhirnya mengungkapkan jika ia dan Matteo hanya menemani Kate hingga jam 3 pagi di penginapan. Lantas mereka pergi dengan membawa tas dan ponsel milik wanita tersebut. Dengan polosnya, kedua pria bayaran itu pun membawa barang berharga tersebut untuk digadaikan. Merasa memiliki cukup bukti, Beth mencoba melaporkan temuan tas dan ponsel Kate itu ke polisi. Namun, lagi-lagi respon kurang serius ditunjukkan oleh polisi. Petugas bernama Pavlik dan Kovac itu bahkan terkesan menyepelekan setiap argumen yang diutarakan oleh Beth. Sialnya lagi, kedua polisi itu malah seperti memojokkan Beth, termasuk meminta wanita itu untuk mengikuti cek kesehatan. Sekembalinya di rumah, Beth dibuat kaget oleh kemunculan Sebastian yang ternyata tengah mengemasi barang-barang milik Kate. Ternyata itu dilakukan Sebastian karena batas waktu Beth dan Kate tinggal di kamar penginapan tersebut telah berakhir. Alih-alih memberi kesempatan bagi Beth untuk tetap tinggal di penginapannya, Sebastian lalu menawarkan salah satu kamar sederhana dengan harga terjangkau yang ada di lantai bawah. Mendapat penawaran itu, Beth dengan senang hati menerimanya. Kejutan juga kembali didapatkan oleh Beth. Ia yang saat itu telah membuat janji dengan Zane tiba-tiba didatangi oleh Rob yang ternyata diam-diam pergi ke Kroasia. Namun itu bukan seberapa, karena kabar yang tak pernah diinginkan pun akhirnya tiba. Beth mendapatkan telepon dari polisi yang memberitahukan tentang penemuan mayat Kate di salah satu pantai. Tak bisa menahan kesedihannya, air mata Beth pun tak terbendung seolah tak terima dengan kematian tragis yang menimpa sahabat baiknya tersebut. Mirisnya lagi, ternyata polisi juga belum bisa menyimpulkan motif di balik tewasnya Kate. Mereka berdalih jika semua putusan tergantung pada hasil otopsi mayat wanita itu. Tak puas dengan jawaban polisi, Beth yang masih menyimpan ponsel Kate akhirnya diam-diam membuka kunci perangkat tersebut. Perhatian Beth juga sempat tertuju pada salah satu nomor misterius yang kedapatan sempat melakukan beberapa panggilan ke nomor ponsel Kate. Dan betapa terkejutnya Beth, karena ternyata nomor misterius itu bukan berasal dari penjahat atau sosok menakutkan di luar sana, melainkan justru nomor ponsel suaminya sendiri, yakni Rob. Parahnya lagi, dalam obrolan pesan singkatnya, Rob juga ternyata telah menjalin hubungan yang sangat intim dengan Kate. Bahkan keduanya tak jarang menginap bersama tanpa sepengetahuan Beth. Rasa kecewa karena telah dikhianati oleh suami juga sahabatnya sendiri, akhirnya membuat Beth meluapkan pada Rob meski itu hanya bisa dilakukannya melalui telepon. Lain halnya dengan Zane. Beth yang telah merasa nyaman dengan supir itu pun lalu menemuinya alih-alih mencurahkan isi hatinya sendiri. Namun siapa sangka, pertemuan Beth dan Zane malah menjadi pemicu masalah baru yang lebih pelik. Polisi ternyata diam-diam mengikuti aktivitas Beth, termasuk saat ia tengah makan bersama dengan supir taksi tersebut.
Sialnya, polisi malah menuduh Beth sebagai dalang di balik pembunuhan Kate. Bahkan mereka meyakini jika Beth telah membayar Zane untuk menghabisi sahabat terbaiknya itu. Polisi juga membeberkan jika dulunya Zane adalah anggota dari organisasi penjualan manusia di Suriah. Alasan inilah yang membuat polisi yakin jika selama ini Beth telah menjalin kerja sama dengan pria itu untuk melenyapkan Kate. Tak sampai di situ saja, polisi juga ternyata telah mengetahui skandal yang melibatkan Rob dan Kate. Atas dasar ini, polisi semakin meyakini bahwa Beth lah dalang di balik tewasnya Kate. Meski belum resmi ditetapkan sebagai tersangka, namun paspor Beth kini ditahan oleh pihak kepolisian yang membuatnya tidak bisa meninggalkan Kroasia begitu saja. Perasaan Beth yang kecewa pada putusan polisi kini semakin dibuat bingung oleh pengakuan yang diberikan Zane. Supir taksi itu mengungkapkan bahwa ia bukanlah anggota penjualan manusia sebagaimana yang dikatakan polisi pada Beth. Ia pun menceritakan bahwa saat di Suriah dulu ia sempat menyelamatkan nyawa anak yang terkena pecahan peluru. Namun tanpa diketahuinya, ayah dari anak tersebut ternyata memiliki koneksi dengan jaringan penyelundupan manusia di Albania. Sebagai rasa terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa anaknya, ayah dari anak itu pun lalu menolong Zane dengan mengeluarkannya dari Suriah hingga kemudian sampailah Zane di Kroasia. Bahkan ia sampai membantu menguruskan visanya. Sialnya, kisah perjalanan Zane malah diputarbalikan. Polisi justru menganggap jika dialah sosok di balik organisasi penjualan manusia itu sendiri. Dari cerita Zane itulah, Beth mulai mencurigai adanya ketidakberesan di dalam kepolisian Kroasia. Seolah oknum yang berperan di dalamnya memiliki pengaruh yang cukup besar. Merasa janggal dengan semua temuan yang didapat polisi, prasangka Beth akhirnya mulai terjawab setelah ia mendapati adanya kamera tersembunyi di dalam kamarnya. Menyadari perangkat tersebut milik pemilik penginapan, Beth pun berinisiatif untuk masuk diam-diam ke dalam ruang kerja Sebastian. Di ruangan itulah, Beth mendapati fakta mencengangkan, di mana selama ini Sebastian telah menempatkan sejumlah kamera kecil di tiap-tiap kamar yang membuatnya bisa memantau seluruh aktivitas di sana. Namun dari pantauan kamera itu juga Beth akhirnya mengetahui kejadian sesungguhnya saat Matteo dan Luca berada di kamarnya. Termasuk taksi yang digunakan untuk kabur oleh kedua pria tersebut dan satu taksi lainnya yang sempat dinaiki Kate untuk mengejar pria itu. Kejanggalan juga kembali ditemukan, karena ternyata Kate juga sempat terlihat kembali ke penginapan dengan diantar oleh sebuah mobil. Anehnya wanita itu malah menunjukkan gestur yang kurang bersahabat. Ia tampak kesal dengan pengemudi mobil tersebut. Sayangnya, rekaman kamera tersembunyi tak bisa dilihat terlalu lama oleh Beth. Sebab tak lama dari itu, Sebastian muncul dan terjadilah pertikaian di antara keduanya. Sial bagi Beth, meski ia berhasil lolos dari Sebastian, namun sayangnya pria pemilik penginapan itu telah lebih dulu menghapus seluruh rekaman video melalui ponselnya. Dengan kata lain, tak ada bukti yang memperkuat argumen Beth terkait tindak tak senonoh dari Sebastian, termasuk bukti dari kasus tewasnya Kate. Bersama Zane, Beth lalu menyambangi pool taksi yang sempat dinaiki oleh Kate saat mengejar Matteo dan Luca. Dari supir taksi di sana, Zane dan Beth akhirnya mengetahui bahwa ternyata Kate sempat meminta untuk diantarkan oleh taksi menuju ke kantor polisi. Melalui pengakuan inilah, Beth seketika menyadari jika mobil yang sempat mengantar Kate pulang ke penginapan adalah mobil dari salah satu oknum polisi. Tuduhan itu kemudian semakin mengarah pada sosok Pavik yang menurutnya sedari awal telah menyabotase laporannya. Mulai dari berdalih soal prosedur laporan, menolak pengakuan dan bukti yang ditemukan Beth, hingga bukti polisi terkait rekaman kamera tersembunyi milik Sebastian. Tak lama berselang, rombongan polisi pun datang dan bersiap untuk menangkap Beth. Namun kedatangan polisi justru membuat Beth tercerahkan. Pasalnya mobil yang digunakan oleh Pavik ternyata adalah mobil yang sama seperti dalam rekaman kamera tadi. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Zane yang tidak ingin Beth tertangkap lalu memintanya untuk kabur sembari mencari bantuan. Sementara ia sendiri memilih untuk mengalihkan perhatian polisi. Sial bagi Pavik, ia yang sempat cekcok dengan Beth ketika dibuat terdiam setelah wanita itu membeberkan bukti keterlibatan Pavik dalam tewasnya Kate. Namun semua itu tak berlangsung lama.
karena kemudian Pavik malah tersandung batu dan membuatnya terjatuh dari ketinggian. Alhasil polisi tersebut pun tewas saat itu juga. Meski sempat khawatir akan mendapat masalah yang lebih besar, namun kematian polisi tersebut agaknya telah membuka tabir sesungguhnya di balik dari kasus kematian Kate tempo lalu. Dalam pertemuannya di kantor polisi, Kovac mengungkapkan temuannya pada sejumlah rekaman kamera, termasuk rekaman kamera tersembunyi yang dimiliki oleh Sebastian. Kovac memperkirakan jika sebelumnya Kate mungkin saja telah melaporkan kasus kehilangan tas dan ponselnya. Namun bukannya mendapat respon yang baik dari polisi, akan tetapi Pavik yang saat itu mendapat laporan tersebut malah merayu Kate. Alasan inilah yang membuat wanita tersebut merasa dilecehkan dan sempat kedapatan marah saat turun dari mobil Pavik. Mirisnya, salah satu kamera di pelabuhan juga mendapati aksi penganiayaan yang dilakukan oleh polisi itu. Fakta tersebut juga semakin didukung oleh hasil otopsi yang menunjukkan adanya luka di belakang kepala Kate, yang mengartikan bahwa sebelumnya Pavik sempat memukul Kate lalu membuang wanita itu ke pantai saat sedang sekarat. Tak hanya itu, Kovac juga turut membeberkan catatan buruk yang sempat dibuat oleh Pavik selama menjadi polisi. Pria yang sempat bekerja di unit judi dan prostitusi ternyata juga sempat beberapa kali dilaporkan melakukan begituan terhadap para pelaku prostitusi yang ia tangkap. Namun karena alasan tertentu, maka Pavik pun akhirnya dipindah tugaskan untuk mengurusi para turis. Sementara untuk Matteo dan Luca, mereka akhirnya didakwa karena telah terbukti memberi obat bius pada Kate sebelum mencuri tas dan ponsel korbannya itu. Atas hasil analisa tersebut, Beth akhirnya dinyatakan bebas dari kasus kematoyan Kate dan mendapatkan paspornya lagi. Ia pun lalu kembali ke Inggris untuk kembali menjalani hidupnya bersama Rob dan anaknya. Namun siapa sangka, kembalinya Beth ke keluarga kecilnya ternyata menjadi awal terbukanya semua fakta yang belum terungkap selama ini. Ia yang saat itu sedang di rumahnya malah mendapati serpihan manik-manik dari kalung yang sempat diberikannya sebagai hadiah pada Kate. Kecurigaan pun kini beralih ke Rob sebagai sosok di balik terbunuhnya wanita itu. Ia lalu mencoba menghubungi Kovac untuk membuka kembali kasus pembunuhan Kate sekaligus memberitahu polisi tersebut terkait temuan terbarunya. Namun sayangnya hal itu urung dilakukan karena kemudian Rob datang menghampirinya. Tak ingin dihantui oleh rasa bersalah, Beth lantas mencoba mengajak bicara empat mata dengan suaminya itu. Dalam obrolan tersebut, Rob yang terpojok akhirnya mengakui perbuatannya yang telah tak sengaja membunuh Kate. Dalam kilas balik, dikisahkan Rob yang saat itu baru saja tiba di Kroasia lalu mengajak Kate untuk ketemuan di tepi pantai. Rob agaknya khawatir jika Kate mengungkapkan soal hubungan spesialnya pada Beth, namun yang ada justru sebaliknya. Kate mengaku sangat menyesal karena sempat beberapa kali berhubungan dengan Rob. Bahkan Kate juga mengatakan jika hubungan asmara yang dilakukannya dengan Rob semata hanya karena ia butuh pelampiasan. Dan tak sedikit pun ada perasaan dalam hubungan tersebut. Karena alasan itu juga Kate tidak hanya menyesali perbuatannya itu, tetapi juga ingin meminta maaf pada Beth sekaligus menjauh dari Rob. Di sisi lain, hubungan dekat yang sempat dijalin Rob dengan Kate ternyata malah membuatnya menaruh perasaan spesial pada sahabat istrinya itu. Bahkan Rob mengaku rela jika harus menceraikan Beth dan memilih untuk hidup bersama Kate. Perbedaan pandangan prinsip itulah yang akhirnya memunculkan perdebatan yang berujung pada pertikaian antara Rob dan Kate. Hingga kemudian Rob yang terpancing amarah lalu memukul Kate yang membuat wanita itu terjatuh ke pantai dengan kepala yang terbentur ke bebatuan di sana. Bukannya segera menolong Kate, Rob yang panik malah meninggalkan wanita yang tengah sekarat itu. Di luar dugaan, semua pengakuan yang diungkapkan Rob ternyata didengar langsung oleh Kovac yang sesungguhnya masih terhubung dengan panggilan telepon Beth sebelumnya. Alhasil, ia pun kini menjadi buron dan siap untuk dijemput oleh polisi setempat. Pertikaian juga sempat terjadi antara pasangan suami istri itu. Namun untungnya Beth dengan sigap mampu melumpuhkan Rob dan berlari kabur dengan membawa putrinya yang masih bayi. Nah, di akhir film, tampak sejumlah polisi yang mulai mendatangi tempat tinggal Rob. Sementara Beth yang tengah menggendong putrinya menjauh dari rumah, kini terlihat lega setelah berhasil mengungkap seluruh kejadian di balik tewasnya Kate selama ini. Dan film pun berakhir.
Nah, itulah alur cerita dari film The Weekend Away yang rilis tahun 2022. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menemani kalian di kala santuy ya sobat. Kalau suka dengan kisah-kisah seperti ini, sobat bisa banget nih aktifkan lonceng notifikasi untuk menonton video-video keren kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.